يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Tauhid dengan merujuk kepada syarah yang telah disusun oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid. Kita sekarang masuk ke dalam babun qaulullah ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebagian manusia mereka mengambil dan menjadikan selain Allah sekutu-sekutu, tandingan-tandingan. Mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut seperti cintanya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penulis kitab ini, Kitab Tauhid, menjadikan ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah, sebagai judul yang beliau bahas dalam bab ini. Jadi judulnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tercantum dalam surat Al-Baqarah 165 ayat 165. Bisa kita simpulkan atau kita katakan bahwasanya bab ini membahas tentang mahabbah, tentang cinta. Karena setelah ayat ini yang beliau jadikan sebagai judul, kemudian ayat yang berikutnya membahas tentang cinta juga, mencintai Allah tentunya. Kemudian setelah itu mencintai Rasulullah SAW, tercantum dalam hadis-hadis yang dibawakan dalam bab ini. Maka bisa disimpulkan dan dikatakan bahwasanya bab ini membahas tentang cinta, tentang mahabbah. Disebutkan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa aslul a'mali kulliha huwal mahabbah. Pondasi amalan-amalan, semua amalan kita
amalan orang-orang yang melakukan kesyirikan, semua amalan landasannya adalah al-mahabbah, cinta. Fal insanu la ya'malu illa lima yuhib. Maka seseorang tidaklah beramal kecuali terhadap apa yang dia cinta. Imma li jalbi manfa'ah, baik dikarenakan ketika beramal karena supaya mendapatkan manfaat, au li daf'i madarrah, ataupun karena menolak satu mudarat. Maka keduanya seorang cinta terhadap hal tersebut. Fa idza 'amila syai'an fali'annahu yuhibbuhu imma li dzatihi aw li ghairihi. Apabila seorang mengamalkan sesuatu, maka karena ada dua kemungkinan. Bisa jadi karena dia itu mencintai hal tersebut, ataupun mencintai yang dengannya dia dapat darinya apa yang dia harapkan dan dia cintai. Mencintai zatnya, sesuatunya, seperti seorang makan, maka tidaklah makan kecuali yang dia suka, yang dia cintai. Ataupun dikarenakan hal tersebut pada dasarnya dia tidak suka dengan hal tersebut, akan tapi dia berharap untuk mendapatkan apa yang dia sukai darinya. Seperti seorang minum obat, pada dasarnya dia tidak suka obat karena pahit atau karena dalamnya ada bahan kimia atau gimana, akan tapi karena dia merasa sakit dan dia berharap dan cinta supaya rasa sakitnya itu hilang darinya, maka dia minum obat. Sehingga disebutkan atau dikatakan atau telah ditulis oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah kitab yang sangat luar biasa sekali, Rawdatul Muhibbin wa Nuzhatul Ashiqin, yang beliau di dalamnya membahas tentang cinta. Beliau sebutkan tentang apa itu cinta, apa itu kosakata cinta, apa saja tanda-tanda orang cinta, apa saja hakikat-hakikat cinta. Beliau bahas dalam kitab tersebut, kitab yang sangat luar biasa sekali. Sehingga di dalamnya disebutkan pembahasannya bahwasanya setiap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala haruslah dibina di atas cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat ibadah apa? Syarat ibadah ikhlas dan mutaba'ah. Itu syarat. Syarat artinya ketika sebelum melakukan ibadah harus ikhlas, harus ada mutaba'ah kepada Rasulullah. Adapun rukun ibadah beda lagi. Apa itu rukun ibadah? Yang pertama cinta terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rukun ibadah. Sehingga apabila seseorang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa cinta, maka pada dasarnya dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadahnya sangatlah kering sekali. Tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Alhamd, pujian adalah bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan pujian tidak dikatakan sebagai alhamd kecuali apabila di dalamnya ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengannya kita memahami firman Allah Subhanahu wa taala ketika mengisahkan tentang khalilnya, tentang kekasihnya Nabi Ibrahim alaihi salam, ketika dia berdiskusi besar-besaran dengan kaumnya. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam menghadapi Sa'ibah, orang-orang yang beribadah kepada bintang,
kepada sesuatu yang ada di langit. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam tiba, Nabi Ibrahim alaihi salam melihat bintang. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya dalam rangka berdebat dengan mereka, dalam rangka diskusi tentang ketuhanan yang mereka yakini. Bukan Nabi Ibrahim meyakini hal tersebut, bukan. Jika beliau mengatakan hadza rabbi, ini Tuhanku, bukan meyakini, akan tetapi mendebat dan berdiskusi dengan kaumnya, yakni kaum Saibah. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika bintang ini terbenam dan berlalu, maka Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan, saya tidak cinta terhadap sesuatu yang terbenam, sesuatu yang kadang ada, kadang tidak ada. Maka beliau mengistilahkan dan menyebutkannya la uhib, saya tidak cinta terhadap sesuatu yang tidak ada, yang terbenam, yang hilang. Jika beliau menggunakan istilah la uhib, saya tidak cinta, menunjukkan bahwasanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala haruslah dengan rukun di antaranya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apa lagi rukun yang berikutnya? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalilnya, banyak ayatnya. Wa khafuni in kuntum mu'minin, takutlah kalian kepada aku apabila kalian beriman. Dan dalam surat Al-Fatihah dalilnya apa? Karena kita semua hafal surat Al-Fatihah. Dalilnya apa? Maliki yaumiddin. Barakallahu fikum. Allah adalah yang sebagai pemilik dan penguasa di hari pembalasan. Di hari Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan terhadap amalan-amalan kita, baik amalan yang saleh ataupun yang tidak saleh, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik perkara-perkara yang kita dapatkan halal ataupun mubah, maka akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa dan yang memiliki hari pembalasan. Sehingga kita ketika ditekankan hari pembalasan, padahal Allah Subhanahu wa taala menguasai dan memiliki alam semesta. Allah Subhanahu wa taala memiliki dan menguasai hari-hari kita ketika kita di dunia, baik siang ataupun malam. Allah Subhanahu wa taala menguasai yang telah lalu dan akan datang. Ketika ditekankan tentang hari pembalasan, menunjukkan bahwasanya kita harus lebih perhatian terhadap hari pembalasan dan mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna dari Maliki Yaumiddin di antaranya adalah supaya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita akan bermaksiat, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita akan melanggar perintah Allah dan tidak memperhatikan larangan Allah, baik perintah dan larangan Allah dan Rasulnya, kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ada takut. Akan tapi takutnya adalah takut yang terpuji. Takut yang terpuji adalah takut yang dibina di atas ilmu. Takut yang berlandaskan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga ketika seorang itu takutnya adalah takut yang terpuji, menjadikan dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih mempersiapkan bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun takut
yang tidak terpuji adalah takut yang dengannya seorang pesimis terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya adalah takut yang tidak terpuji. Adapun takut yang terpuji adalah takutnya para ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang hanyalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah para ulama. Artinya kadar ketakutan seorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tergantung kadar ilmunya, tergantung kadar ilmu Al-Quran dan As-Sunnah yang ia ketahui, yang kemudian ilmu tersebut berbuah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun yang ketiga apa? Berharap. Ya, barakallahu fikum. Berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil dari surat Al-Fatihahnya apa? Ar-Rahmanir Rahim. Dalilnya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sehingga ketika kita mengetahui tentang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang luas, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa, maka kita mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap dengan angan-angan beda. Berharap atau roja adalah harapan yang kemudian berbuah dengan amalan. Berbuah dengan amalan. Dia berharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu dia berusaha untuk menggapai apa yang ia harapkan dengan berupaya untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun amani, angan-angan, ketika seorang memiliki kepengenan, memiliki kehendak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi kehendak tersebut tidak kemudian berbuah dengan amalan. Dia diam saja, berleha-leha, tidak mau mengerjakan sesuatu, akan tapi dia memiliki keinginan-keinginan. Maka ini bukanlah termasuk dari rukun ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rukun ibadah ada berapa? Satu, mahabbah. Kedua, raja. Ketiga, khauf. Satu, cinta kepada Allah. Yang kedua, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketiga-tiganya harus seimbang. Rasa takut harus seimbang dengan rasa harap. Tidak boleh rasa takut lebih berat, akan tapi harus seimbang antara rasa takut dengan rasa harap. Begitu juga cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau katakan mahabbah terbagi menjadi dua. Yang pertama, mahabbah khassah, cinta khusus, atau disebut juga dengan mahabbatu ibadah, cinta ibadah, cinta yang artinya ibadah. Wa hiya allati tujibu at-tadhallul wa at-ta'dhim, yaitu yang memiliki konsekuensi cinta tersebut adalah penghinaan diri dan pengagungan. Wa an yaquma biqalbil insani min ijlalil mahbubi wa ta'zimihi, dan hendaklah dengan cinta ini yang terdapat di dalam hati seseorang dengan pengagungan terhadap yang dicintai, yang memiliki makna melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauh dari larangan-larangannya. Beliau katakan wa hadhihi khassatun billah,
Dan cinta seperti ini adalah khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta yang memiliki makna penghinaan diri, cinta yang memiliki makna pengagungan, sehingga ketika ada di dalam hati seseorang cinta ini, maka dia mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika cinta sudah ada di hati, maka idza salahat salahal jasad kullu. Rasulullah mensifati hati, apabila hati itu ada kesolehan, maka jasad itu akan soleh juga. Ketika hati ini rancu rusak, maka tandanya apa? Amalan-amalan anggota badannya pun rusak pula. Maka ketika seorang di dalam hatinya ada cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan nampak dalam perbuatan sehari-harinya bahwasanya dia mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya dia memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya berupa omongan saja saya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi akan nampak dalam bagaimana dia ketika menerima perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sami'na wa ata'na. Ketika dia mendapatkan perintah-perintah dan perkara dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik perintah ataupun larangan, maka dia senantiasa mengatakan fa'ala ra'si wal 'ain, akan senantiasa di atas kepala saya dalam rangka menghormati dan senantiasa ada di depan pelupuk mata saya. Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta yang seperti ini khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ahabba ma'allahi ghairahu mahabbata ibadatin, maka siapa yang cinta bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang cintanya adalah cinta yang seperti ini, fahuwa musyrikun syirkan akbar, maka dia syiriknya adalah syirik besar, seperti yang tercantum dalam ayat ini. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Orang-orang musyrikin, sebagian orang mereka telah menjadikan tandingan-tandingan selain Allah yang mereka cinta kepada tandingan-tandingan tersebut, seperti cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka cinta kepada berhala-berhala tersebut, mereka cinta terhadap sesembahan-sesembahan tersebut. Mereka sangat loyal dan luar biasa patuhnya dan cintanya kepada semua tandingan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu kuburan, baik itu pohon keramat, baik itu apapun juga, dia benar-benar cinta kepada wali-wali yang dianggap wali. Dia pun cintanya seperti cinta manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika itu semua dibahas dan disebut kekurangan-kekurangannya, dan disebutkan bahwasanya itu semua tidak layak untuk menerima peribadatan dari kita yang sifatnya penghinaan diri kita, maka dia akan murka, dia akan marah dengan marah sejadi-jadinya. Menunjukkan apa? Cinta dia kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala seperti cinta dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyamakan, bahkan bisa lebih. Ketika agama Allah, ketika syariat Allah dilecehkan, dihinakan, dibuat olok-olok oleh sebagian manusia, dia adem saja, tenang, tidak tergerak sedikit pun untuk menunjukkan bahwasanya dia marah terhadap perkara demikian. Menunjukkan apa? Cinta dia kepada Allah sangatlah kurang sekali. Akan tetapi apabila sekutu-sekutu yang ia jadikan sebagai perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala diusir, maka dia akan marah.
marah sejadi-jadinya. Begitu juga ketika diminta untuk bersumpah dengan nama Allah, maka dengan ringannya dia akan bersumpah dengan nama Allah walaupun dusta. Dengan ringannya. Akan tetapi apabila diminta untuk bersumpah dengan nama orang saleh ataupun sesuatu yang keramat yang ia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengannya, ataupun yang senantiasa dia berminta-minta kepadanya, baik syekh ini, baik syekh itu, maka ketika diminta bersumpah dengan nama orang-orang tersebut dia tidak mau. Jangan, saya dusta. Menunjukkan apa? Cinta dia lebih terhadap selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Faman ahabba ma'allahi ghairahu mahabbata ibadah." Siapa yang cinta bersama dengan Allah, dia cinta kepada Allah. Akan tetapi dalam cinta seperti ini dia iringkan dengan cinta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memiliki makna cinta tersebut pengagungan, yang memiliki makna dia menghinakan diri, yang kemudian dia melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauh dari larangan-larangannya, maka ia telah melakukan syirik yang sangat besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama yang mulia ini. Jadi ini adalah jenis yang pertama disebut dengan mahabbatu ibadah, cinta ibadah, ataupun cinta al-khassah. Al-khassah di sini adalah cinta khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ada pembagian yang kedua dari cinta, yang cinta tersebut bukanlah ibadah pada dasarnya. Bukanlah ibadah pada dasarnya. Dan ini ada beragam. Ada 4 disebutkan oleh beliau. Yang pertama disebutkan oleh beliau, al-mahabbatu lillahi wa fillah. Cinta karena Allah dan untuk Allah, disebabkan oleh Allah. Artinya dia cinta kepada sesuatu karena kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jenis yang pertama ini, cinta karena Allah dan disebabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika dia cinta kepada sesuatu dikarenakan cinta dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti cinta kepada perorangan, seperti cinta kepada para nabi, cinta kepada para rasul, cinta kepada siddiqin, orang-orang siddiq, cinta kepada syuhada. Syuhada itu apa? Orang yang gugur di medan perang dalam rangka membela kalimat la ilaha illallah. Itu adalah syuhada. Ada yang ingat makna syuhada yang lain? Syuhada salah satu maknanya adalah para ulama, karena mereka lah orang-orang yang memiliki kesaksian di muka bumi bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Esa yang tidak berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kesaksian bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Para malaikat pun memiliki kesaksian demikian, dan para ulama pun memiliki kesaksian yang demikian. Jadi apabila syuhada yang pertama mereka mati dalam rangka membela kalimat la ilaha illallah, adapun para syuhada yang kedua yakni para ulama, mereka lebih mulia karena mereka hidup
dalam rangka membela kalimat la ilaha illallah. Jadi syuhada itu ada dua, yang mati syahid dan yang kedua yang hidup sebagai syahid dalam rangka menjadi saksi, memiliki kesaksian tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berkaitan dengan amalan-amalan, yang amalan-amalan tersebut dicintai karena hal tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni amal-amal saleh seperti salat, zakat, puasa dan amal-amal saleh yang lain seperti tilawatul Quran dan lain-lainnya, yang semuanya ketika seorang melakukan hal tersebut dalam rangka cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenis yang kedua adalah cinta yang sifatnya rahmat dan kasih sayang, seperti cinta kepada anak, cinta kepada anak-anak kecil, cinta kepada orang-orang lemah dan orang-orang yang sakit. Ini disebut dengan cinta kasih sayang dan cinta yang memiliki makna belas kasihan, belas kasih. Yang ketiga disebutkan oleh beliau, mahabbatu ijlalin wa ta'zim la ibadah. Cinta dalam rangka menghormati, seperti cintanya seorang kepada ayahnya, cintanya seseorang kepada pengajarnya, kepada gurunya, dan cintanya seorang kepada orang sepuh dari orang-orang yang ahli khair. Maka ini disebut dengan cinta ijlal, penghormatan. Yang keempat disebutkan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, mahabbatun tabi'iyyah. Cinta yang maknanya adalah cinta yang lumrah ataupun tabiat saja, tabi'iyyah, biasa saja, lumrah. Seperti cintanya seorang kepada makanan, kepada minuman, kepada pakaian, kepada kendaraan, dan kepada tempat-tempat tinggal. Maka dijabarkan oleh beliau, di antara empat dari bagian yang kedua ini, yang paling mulia adalah yang pertama, cinta karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tiga jenis yang lainnya, cinta kasih sayang, cinta penghormatan, dan cinta tabi'iyah, maka ini bisa menjadi hukumnya dengan hukum mubah selama tidak di dalamnya menjadikan itu semua seperti cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta anak seperti cinta kepada Allah, maka itu tidak boleh. Adapun ia cinta saja kepada anak, maka itu boleh, dan ini adalah fitrah. Akan tapi ketika dia berlebihan cinta kepada anak seperti cinta dia kepada Allah, maka ini tidak boleh. Ataupun ketika dia cinta kepada anak, kemudian sampai melalaikan dia ketika melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini pun tidak boleh. Jadi harus kaedahnya bisa dikatakan mubah, bisa dikatakan boleh ketika yang pertama tidak menjadikan setara dengan cinta kepada Allah, yang kedua tidak menyibukkan dirinya dan melalaikan dia dari cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan oleh beliau, wal baqiyatu min qismil mubah. Adapun tiga yang lainnya maka termasuk dari jenis yang mubah.
illa idza qarana biha ma yaqtadi at-ta'abbud sarat ibadatan. Akan tetapi apabila teriring di dalamnya sesuatu yang menjadikan cinta tersebut menjadi ibadah, maka cinta tersebut menjadi beribadah ataupun bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau jabarkan karena Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dikenal senantiasa tafsir, senantiasa detail dalam menjelaskan tentang perkara-perkara yang bisa jadi buat yang lainnya adalah perkara yang sederhana. Akan tapi buat beliau senantiasa menjelaskan secara terperinci. Termasuk ketika membahas tentang hal ini, beliau katakan, "Fal insanu yuhibbu walidahu mahabbata ijlal wa ta'zim." Seseorang cinta kepada bapaknya dalam rangka menghormati, dalam rangka memuliakan. Apabila ketika dia memuliakan dan menghormati bapaknya, karena dia ketika melakukan itu dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala supaya berbakti kepada kedua orang tua, dan ia mengingatkan tentang keutamaan berbakti kepada Allah, berbakti kepada orang tua di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka penghormatan yang dia lakukan kepada orang tuanya bernilai ibadah. Jadi innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan tergantung dengan niatnya. Ketika seorang memuliakan orang tuanya, dia bertutur kata dengan baik, bukan hanya sifatnya sebagai kebiasaan saja, akan tapi ia ingat firman Allah, wala taqul lahuma uff. Jangan kau katakan kepada kedua orang tuamu, lebih-lebih setelah usia sepuh dan renta, jangan katakan uff, Maka ketika dia bertutur kata dengan baik dan memuliakan orang tuanya, maka nilainya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan ibadah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala iringkan perkara untuk berbakti kepada kedua orang tua setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan demikian. Kemudian beliau katakan juga, wa kadzalika yuhibbu waladahu mahabbata syafaqah. Demikian juga ketika seorang melakukan mahabbatul isfaq, mahabbah yang sifatnya kasih sayang seperti cinta kepada anaknya, maka ini pada dasarnya mubah. Pada dasarnya mubah. Mubah itu artinya apa? Tidak ada larangan dan tidak ada perintah. Akan tetapi ketika dia cintanya ini diiringi supaya si anak senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan berupaya si anak ini dalam keadaan yang saleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ia upayakan. Cintanya itu ia menggiring dia untuk senantiasa melakukan itu semua. Maka cintanya dia terhadap anaknya dengan upaya dia menjadikan si anak pribadi yang saleh, sehingga ketika si ayah ini meninggal dunia, maka si anak termasuk dari waladun salihun yad'u lahu, termasuk anak saleh yang bertakwa kepada Allah dan berdoa kepada bapaknya yang telah meninggal dunia. Maka apa yang dia lakukan adalah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika memaksa anak masuk ke taman Al-Quran di masjid, ataupun memaksa anak untuk sekolah agama, lebih-lebih mengajarkan secara langsung, nah bapak dapat oleh-oleh dari majelis ilmu ini dan itu, dikasih anaknya, dikasih. Jadi menurut Ustadz tadi, cinta kepada Allah adalah demikian. Setelah itu bukan depannya anaknya dibawa ke majelis ilmu, sehingga dengannya si anak baik dan si ayah berusaha menjadi pribadi yang baik. Demikian juga jenis yang keempat yang berkaitan dengan
makan dan minum, kemudian pakaian, kendaraan, dan tempat tinggal. Maka pada dasarnya itu semua adalah perkara-perkara yang mubah, selama tidak menjadikan seseorang lalai dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, selama tidak menjadikan cintanya kepada itu semua setara dengan cinta seseorang kepada Allah. Ada nggak orang yang cinta kepada hartanya seperti cinta kepada Allah? Hah? Ada nggak? Hah? Rasulullah katakan ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham. Celaka hamba-hamba dinar dan celaka hamba-hamba dirham. Artinya mereka cinta kepada harta tersebut, yang menjadikan cintanya setara dengan cinta kepada Allah, sehingga loyal dia, cinta dia, suka dia, murka dia, senang dia kepada orang, penghormatan dia kepada orang, tidak suka kepada orang, tergantung dari harta. Itu makna. Sehingga bisa termasuk dengan cinta yang kita bahas. Maka dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, perkara yang keempat itu adalah perkara yang mubah, selama tidak cintanya tidak setara dengan cinta dia kepada Allah. Yang kedua, tidak melalaikan dia dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, yang ketiga, selama perkara-perkara tersebut adalah perkara-perkara yang diizinkan secara syariat. Perkara-perkara dunia boleh, akan tapi apabila sudah dijelaskan bahwasanya perkara tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus dia tidak cinta terhadap perkara-perkara tersebut. Seperti misalnya orang cinta terhadap khamr, maka ini dilarang. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala telah melarangnya. Maka beliau katakan perkara yang keempat ini adalah pada dasarnya adalah perkara yang mubah. Idza qasada biha al-isti'anata ala ibadatin sarat ibadatan. Maka apabila ketika melakukan itu semua dalam rangka supaya membantu dirinya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bernilai ibadah. Maksudnya apa? Maksudnya innamal a'malu binniyat, segala amalan tergantung dari niatnya. Walikulli mri'in ma nawa, dan setiap seorang diberi ganjaran tergantung dari apa yang dia niatkan. Ketika seorang makan, dan ketika makan itu hanya ingin menghilangkan lapar saja, ataupun rutinitasnya kalau habis sholat zuhur dia makan, ketika di dalam hatinya cuma ada niat demikian, maka itu yang dia dapat, perkara yang boleh, dan dia tidak mendapatkan sedikit pun pahala ataupun ganjaran ataupun nilai ibadah. Akan tapi ketika dia makan, ketika dia minum, dalam rangka di dalam hatinya ia berupaya untuk menjadikan badannya itu lebih bertenaga dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa yang dia makan dan ketika dia makan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya ketika seorang itu makannya makan daging, sate, makannya 15 tusuk misalnya sendirian. Ketika ditanya banyak bener, kata dia, saya kalau makannya 15 tusuk mudah-mudahan biasanya targetnya itu 3 juz baca Al-Quran, dan setelah itu duduk di majelis taklimnya itu semangat dan kuat. Itu dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi kalau tidak salah. Beliau meninggalkan makan daging, maka kualitas beliau ketika baca kitab itu berkurang drastis. Jadi biasanya makan daging kambing, beliau tinggalkan. Coba beberapa hari dia makan. Akhirnya kekuatan dia untuk baca kitab dan talabul ilm
itu berkurang drastis sehingga beliau kembali lagi makan daging dan makanan-makanan yang memperbaiki gizi tubuhnya sehingga baca kitab itu lebih lahap daripada dia melahap makanan sehari-hari. Jadi ketika demikian berbuah dan bernilai menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai 60 menit ya Ustaz. Berapa menit? Disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim. Gimana saya Andre? Lanjut ya. Kita kembali kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sifatnya adalah ibadah. Dikatakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam Madarikus Salikin, beliau mengatakan idza ghurisat syajaratul mahabbati fil qalbi wa suqiyat bima'il ikhlasi wa mutaba'atil habib athmarat anwa'at thimar wa atat ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha asluha thabitun wa far'uha fis sama'i muttasilun bisidratil muntaha. Beliau katakan apabila tertanam di dalam hati berupa pohon yang pohon tersebut adalah sifat pohon cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila tertanam di dalam hati seseorang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tertanam dalam hati seorang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian beliau mengatakan kemudian cinta tersebut senantiasa disirami dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersuri tauladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila demikian, athmarat anwa'ath thimar, niscaya cinta yang ada di dalam hati tersebut akan berbuah dengan berbagai macam buah-buahan. Wa atat sukulaha, dan akan memberikan buah-buah tersebut kullahinin, di setiap saat, bi'idni rabbiha, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Asluha thabitun wa far'uha fis sama. Apabila demikian, cintanya itu demikian, maka cinta yang demikian memiliki pondasi yang sangat kuat dan akarnya akan menghunjam ke langit dan bersambung dengan sidratul muntaha. Apa buah-buah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bagaimana cara kita mendapatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa indikasinya, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, harus. Iya.